Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kualitas sumber daya manusia syariah dan etos kerja dalam Islam. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Riki. Saya selaku moderator sekaligus pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurdini Rifaia dengan NIM 190721100083. Di sini saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 9 manajemen bisnis syariah. Yang di sini saya akan membahas tentang pengertian kualitas SDM syariah dan juga prinsip-prinsip yang mempengaruhi SDM syariah. Untuk yang pertama, pengertian kualitas SDM syariah. SDM merupakan salah satu unsur masuknya atau input yang bersama dengan unsur lainnya seperti modal, bahan, mesin, dan teknologi diubah melalui proses manajemen menjadi keluaran atau output berupa barang dan jasa dalam usaha mencapai tujuan perusahaan. Sumber daya manusia merupakan kekuatan terbesar dalam pengelolaan seluruh sumber daya yang ada di muka bumi, karena pada dasarnya seluruh ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini sengaja diciptakan oleh Allah untuk kemaslahatan umat manusia. Kemudian yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip yang memengaruhi kualitas SDM syariah, di mana yang pertama ada prinsip amanah. Islam menganggap berbagai jenis sumber daya yang ada merupakan pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia. Manusia harus memanfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin dalam produksi guna memenuhi kesejahteraan secara bersama di dunia, yaitu untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Kegiatan tersebut kelak akan dipertanggungjawabkannya di akhirat. Prinsip ini tidak diakui dalam sistem kapitalis. Tidak ada Tuhan dan akhirat dalam urusan dunia. Mereka menganggap bahwa akhirat itu tidak ada. Dunia hanya akan berakhir ketika mereka mati. Sehingga kegiatan ekonomi bagi kapitalis tidak lain adalah pemenuhan kebutuhan dunia. Yang kedua, prinsip kepemilikan terbatas. Islam mengakui kepemilikan individu dalam batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi. Kepemilikan individu dalam hal ini dibatasi oleh kepentingan masyarakat. Selain itu, Islam menolak setiap pendapatan yang diperoleh secara tidak sah, apalagi usaha yang menghancurkan masyarakat. Hal ini berbeda dengan prinsip kapitalis yang individualistik. Mereka menganggap bahwa apa yang dimiliki merupakan kepunyaan mutlak yang didapatkannya dari hasil usaha, sehingga tidak ada tanggapan jawab moral untuk mempertanggungjawabkannya. Kecenderungan ini mengarahkan manusia untuk menumpuk harta tanpa batas, tanpa memperhatikan orang lain. Kemudian yang ketiga itu prinsip kerjasama dalam kebaikan. Adalah kerjasama seorang muslim, apakah ia sebagai pembeli, penjual, penerima upah, pembuat keuntungan, dan sebagainya, harus dipegang pada tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Upaya pencapaian tujuan harus selalu didasari dengan nilai-nilai Islam. Sistem kapitalis menafikan prinsip ini, meskipun mereka mengakui adanya prinsip kerjasama. Namun kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama berbasis kepentingan. Dasar keuntungan menjadi sandaran dalam setiap kerjasama, sehingga yang terjadi adalah Machiavellian. Lakukan apa saja, yang penting Anda untung. Meskipun itu dilakukan dengan menginjak orang lain, menipu, menindas, dan memaksa, itu tidak boleh. Kemudian yang keempat itu ada prinsip tanggung jawab sosial. Pemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besarnya produk nasional dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang saja. Konsep ini berlawanan dengan sistem ekonomi kapitalis, di mana kepemilikan industri didominasi oleh monopoli dan oligopoli, tidak terkecuali industri yang merupakan kepentingan umum, sehingga kepemilikan kekayaan hanya terfokus pada segelintir orang saja yang akan terjadi.
yang kaya menjadi kaya, yang miskin makin miskin. Kemudian yang selanjutnya prinsip kepemilikan bersama. Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk orang banyak, kepentingan orang banyak. Namun demikian, hal ini bukan berarti Islam mendukung sosialis komunis. Prinsip ini menekan negara untuk proaktif terhadap kesejahteraan masyarakat. Berbeda dengan kapitalisme yang menggeser peran negara, namun ekonomi Islam memberikan kewenangan negara atau ulil amri untuk menyeimbangkan sirkulasi kekayaan. Privatisasi yang liberal hanya akan melahirkan ketimpangan sosial yang jauh dari tujuan ajaran Islam. Kemudian yang selanjutnya itu prinsip distribusi ekonomi. Seorang muslim yang kekayaannya melebihi tingkat tertentu atau nisab diwajibkan membayar zakat. Zakat merupakan alat distribusi sebagian kekayaan orang kaya yang ditunjukkan untuk orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Lain halnya dengan kapitalisme yang menganjurkan kepemilikan individu semaksimal mungkin. Sebagaimana tesis Pegasan bahwa sistem ekonomi itu tidak perlu dibatasi karena secara alamiah akan diseimbangkan oleh tangan-tangan gaib yang tak terlihat yang bernama pasar. Kemudian yang selanjutnya itu prinsip keadilan dalam melarang setiap pembayaran bunga atau riba atas berbagai bentuk pinjaman, karena riba hanya akan menyakiti salah satu pihak, yang ini akan melahirkan ketidakadilan. Islam menganjurkan jual beli yang fair, dan melarang riba. Islam sangat mengutuk orang yang melakukan riba, karena riba hanya akan melahirkan ketidakadilan dalam ekonomi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang permasalahan kualitas SDM syariah. Perkembangan perbankan syariah perlu didukung oleh sumber daya manusia atau SDM yang layak, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitasnya. Namun, faktanya SDM yang tidak memiliki latar belakang pengetahuan Islamic banking masih banyak terlibat dalam institusi syariah. Tentunya kondisi ini sangat signifikan, berpengaruh terhadap produktivitas dan profesionalisme perbankan syariah. Beberapa permasalahan yang menjadi kendala berkembangnya lembaga keuangan syariah dan telah menjadi isu strategis dalam pengembangan lembaga keuangan syariah. Yang pertama, masih sangat kurang konsisten visi dan koordinasi antara pemerintah dan perbankan. Yang kedua, proporsi industri dan individual bank yang masih kecil serta efisiensi yang rendah dan modal yang belum memadai. Yang ketiga, biaya dana yang tinggi yang mengakibatkan segmen pembiayaan yang seadanya. Yang keempat, kurang inovatif produk serta pelayanan yang belum sesuai dengan harapan masyarakat. Yang kelima, SDM secara kuantitas dan kualitas masih rendah, serta teknologi sistem informasi yang belum dapat mendukung pengembangan produk layanan. Yang keenam, tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang masih rendah. Yang terakhir, belum optimal sistem pengaturan dan pengawasannya. Pada tahun 2012, sumber daya insani ekonomi syariah yang tersedia hanya sekitar 20.000 orang, sedangkan pasar tenaga kerja Indonesia memerlukan sekitar 50.000 tenaga kerja di bidang ekonomi syariah. Perbankan konvensional dan perbankan syariah. Data tersebut sebagaimana yang dihimpun oleh Institute for Management and Islamic Economic Development. Hal ini menunjukkan terdapat peningkatan akan kebutuhan tenaga kerja terlatih di bidang ekonomi syariah, tentunya Islamic banking. Siti Fajriyah, mantan Deputi Gubernur BI, menyatakan bahwa kemajuan perbankan syariah secara kuantitatif belum disertai dengan kesiapan sumber daya manusia yang memadai. Bank syariah membutuhkan 40.000 sumber daya manusia per tahunnya. Ketika alumni ekonomi syariah sangat terbatas, yang membuat
bank syariah khususnya yang office cancelling menerima pegawai dari bank konvensional. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Universitas Indonesia atau UI, Wahyu Dwi Agung M. Syakir Sulah mengemukakan hasil penelitian bahwa lebih dari 90% sumber daya manusia bank syariah saat ini tidak memiliki background pendidikan ekonomi syariah. SDM lulusan pendidikan ekonomi syariah yang bergelut di industri perbankan syariah hanya sekitar 10% saja, sedangkan 90%-nya memiliki background dari industri perbankan konvensional yang ditransfer untuk bekerja di perbankan syariah. Selanjutnya yaitu strategi pengembangan sumber daya manusia syariah. Pengertian strategi sendiri secara umum yaitu rencana tentang serangkaian manuver yang mencakup seluruh elemen yang kasat mata maupun tidak kasat mata untuk menjamin keberhasilan dan mencapai tujuan. Dalam sebuah organisasi, sumber daya manusia sangat besar peranannya dalam mengelola sebuah organisasi, tidak terkecuali pada bank. Contohnya pada Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memiliki strategi dalam manajemen sumber daya manusia. Adapun yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri dalam strategi manajemen sumber daya manusia adalah yang pertama, proses perencanaan atau planning. Seperti penambahan sumber daya manusia. Jika terjadi hal tersebut, bagian sumber daya insani menerima laporan dari kantor pusat atau KC yang menyatakan bahwa KC tersebut membutuhkan tambahan karyawan atau jika terdapat perencanaan untuk ekspansi perusahaan. Dalam membuat perencanaan tersebut, bagian SDI akan melakukan koordinasi dengan operational officer di kantor cabang yang membutuhkan karyawan maupun dengan SDI lainnya mengenai pendistribusian SDM yang dibutuhkan. Kedua, proses perekrutan atau recruitment. Untuk mendapatkan karyawan yang baik, maka perusahaan melakukan seleksi dimulai ketika pelamar mengajukan surat lamaran pekerjaan ke perusahaan sampai pada saat dilakukan keputusan pengangkatan karyawan. Seleksi karyawan pada Bank Syariah Mandiri tidaklah mudah karena untuk menentukan karyawan yang produktif harus dengan seleksi yang baik pula. Jika seleksi dilakukan secara benar, maka karyawan yang produktif adalah bukti dari seleksi yang baik. Perilaku produktif karyawan sangat penting pada Bank Syariah Mandiri, karena pegawai yang seperti ini merupakan aset pada perusahaan yang selalu berusaha meningkatkan diri dalam perusahaannya dan akan menunjang pencapaian produktivitas perusahaan. Yang ketiga, proses pendidikan dan pelatihan. Salah satu kunci penting untuk menjaga kualitas kinerja Bank Syariah Mandiri adalah dengan mengembangkan dan mendidik karyawan secara berkesinambungan. Bank Syariah Mandiri memiliki komitmen yang tinggi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Langkah yang dilakukan yaitu dengan pelatihan dan pengembangan untuk skill karyawan tersebut. Skill yang dikembangkan meliputi hard skill dan soft skill. Hard skill merupakan keterampilan seperti pengetahuan dan kemampuan teknis yang berhubungan dengan kompetensi inti untuk setiap bidang keilmuan kelulusan. Untuk melahirkan SDM yang unggul, Bank Syariah Mandiri menumbuh kembangkan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dan didukung dengan fasilitas belajar terbaik. Bank Syariah Mandiri telah menyediakan sarana peningkatan kualitas SDM melalui beragam fasilitas pendidikan dan pelatihannya, yang terdiri dari yang pertama, program pelatihan berbasis kompetensi, e-learning, dan learning center. Yang keempat, kompensasi. Dalam hal kompensasi, Bank Syariah Mandiri memberikan gaji setiap bulan kepada karyawannya yang bekerja dan sebuah penghargaan untuk pegawai yang statusnya pegawai tetap.
Beberapa hal yang menjadi pertimbangan perusahaan dalam memberikan gaji yaitu seperti tunjangan grade, performa, serta lamanya dia bekerja di perusahaan tersebut. Bank Syariah Mandiri pun memiliki sistem bonus dan reward untuk para karyawannya. Yang kelima yaitu pemeliharaan. Bank Syariah Mandiri selalu melakukan penilaian terhadap karyawannya setiap 3 bulan sekali, yang dapat dijadikan pertimbangan untuk memberikan apresiasi maupun peringatan bagi karyawan-karyawannya. Serta terdapat penggantian biaya pengobatan bagi seluruh karyawan, pengecekan kesehatan saat tahap penyeleksian, penyediaan minuman susu bagi teller agar terjaga dari kemungkinan racun yang diakibatkan pada saat menghitung uang, dan memberikan jaminan asuransi Manulife khusus bagi karyawan tetap. Yang terakhir yaitu pemutusan kerja, exit system atau PHK. Merupakan bagian dari tugas manajemen sumber daya manusia yang berfungsi untuk pengelolaan cuti, skorsing, pemecatan hingga pensiun. Untuk cuti karyawan diberikan jatah cuti 12 kali dalam setahun. 12 kali tersebut termasuk pada cuti nasional. Sedangkan sistem pensiun di Bank Syariah Mandiri sama dengan perusahaan lainnya, yaitu 55 tahun maksimum umur pada pegawai. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian etos kerja. Yang pertama, saya akan menjelaskan secara bahasa. Etos kerja dalam bahasa Al-Quran termuat dalam istilah amal salih. Kata amal biasa diterjemahkan sebagai pekerjaan. Kemudian kata salih terambil dari akar kata saluha, yang artinya tiadanya atau terhentinya kerusakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa etos kerja Islami adalah karakter yang berkaitan dengan kerja, di mana pekerjaan itu harus dilakukan dengan mengikuti petunjuk-petunjuk ilahi, akal sehat, dan adat istiadat yang baik, serta menghindari segala macam bentuk kemudorotan. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai secara istilah. Etos kerja Islami adalah karakter dan kebiasaan yang berkaitan dengan kerja yang terpancar dari keyakinan bahwa pekerjaan itu bukan hanya sekedar memperoleh kepuasan lahiriah atau duniawi, tetapi yang lebih hakiki bekerja sebagai ibadah dalam rangka memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip etos kerja dalam Islam. Yang pertama adalah prinsip bekerja secara halal atau talaba ad-dunya halalan, yaitu halal dari segala jenis pekerjaan sekaligus cara menjalankannya. Agama Islam mewajibkan setiap muslim untuk bekerja dari segala sesuatu yang halal dan dari keringat yang halal. Contohnya, misal kita seorang pengusaha, maka kita harus bekerja secara halal, bebas dari riba atau unsur penipuan. Yang kedua adalah prinsip bekerja demi menjaga diri supaya tidak menjadi beban hidup orang lain, atau ta'afwan an al-ma'aslah, yaitu kaum beriman dilarang menjadi benalu orang lain, misalnya seperti mengemis dan lain sebagainya. Seseorang harus berusaha dan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri, karena itu merupakan tugas dan kewajiban dari seseorang tersebut agar tidak bergantung orang lain. Yang ketiga yaitu adalah prinsip bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarganya atau sayan ala iyalihi. Bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarganya adalah fardu ain dan wajib dan tidak dapat diwakilkan. Seseorang yang telah berkeluarga dan memiliki tanggungan, maka ia harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya karena itu merupakan sebuah tanggung jawab. Dan pekerjaan yang dilakukan harus halal, karena jika pekerjaan yang dilakukan haram, maka akan memberikan efek yang buruk bagi keluarga yang dinafkahinya. Yang keempat yaitu adalah prinsip bekerja untuk meringankan beban hidup tetangga atau tak tutufan ala jarihi. Islam menganjurkan rasa solidaritas sosial dan tolong-menolong, serta mengecam keras kepada seseorang yang egois dan tidak mau berbagi terhadap sesama. Karena sejatinya manusia adalah saling tolong-menolong dan saling membutuhkan. Dengan demikian, jika ada tetangga kita yang sedang mengalami kesulitan, maka kita harus membantunya meskipun tidak banyak, asalkan kita ikhlas memberinya. Saya
Dr. Nur Aini akan menjelaskan mengenai etos kerja Islam, yaitu yang pertama karakteristik. Ciri etos kerja Islam menurut Tasmara tahun 2002 adalah yang pertama kecanduan terhadap waktu, maksudnya cara seseorang menghayati, memahami, dan merasakan berharganya waktu. Yang kedua, memiliki moralitas yang bersih atau memiliki nilai ikhlas. Yang ketiga, memiliki kejujuran. Yang keempat, memiliki komitmen. Yang kelima, istiqomah dan kuat pendirian. Yang keenam, disiplin. Yang ketujuh, konsekuen dan berani menghadapi tantangan. Yang kedelapan, memiliki sikap percaya diri. Yang selanjutnya, kreatif, bertanggung jawab, dan berorientasi ke masa depan, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja Islam. Ada dua faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat. Yang pertama, faktor pendorong. Hal yang mendorong seorang muslim untuk mempraktikkan etos kerja Islami ialah karena faktor pemenuhan kebutuhan seperti pengakuan dan aktualisasi diri, faktor lingkungan kerja, serta faktor keduniaan lainnya, serta dipengaruhi oleh faktor yang bersifat transenden, yaitu janji-janji Allah SWT kabarkan dalam firman-Nya. Allah menjanjikan pahala bagi umat yang beriman dan mengamalkan dalam perbuatannya. Yang kedua ialah faktor penghambat. Ada beberapa sebab yang menghambat dihayatinya etos kerja Islami oleh umat muslim. Yang pertama, pandangan dikotomis antara ibadah dan kerja. Maksudnya pandangan di mana ibadah adalah persoalan ukhrawi dan pekerjaan adalah urusan duniawi yang masing-masing memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda. Yang kedua, pandangan keliru terhadap makna zuhud. Zuhud adalah perilaku terpuji, namun sering disalah tafsirkan sebagai sifat menolak segala hal duniawi. Zuhud adalah kepuasan hati dengan apa yang diberikan Allah SWT. Yang ketiga, paham Jabariyah, maksudnya manusia kurang bisa memahami makna takdir. Saya Anti Rahmatika, NIM 185 akan menjelaskan tentang implementasi etos kerja Islam. Di tengah kepungan zaman yang serba modern ini, seakan nilai etika semakin luntur. Bahkan boleh dibilang mulai hilang karena kecenderungan masyarakat untuk berlaku bebas seakan sudah mewabah di setiap lini kehidupan. Karena sesungguhnya etos berkaitan dengan nilai kejiwaan seseorang, hendaknya setiap pribadi muslim harus mengisinya dengan kebiasaan yang positif dan mampu menunjukkan kepribadiannya sebagai seorang muslim dalam bentuk hasil kerja serta sikap dan perilaku yang menuju mengarah kepada hasil yang lebih sempurna. Penerapan etos kerja Islam yaitu dengan cara mengekspresikan sikap atau sesuatu selalu berdasarkan semangat untuk menuju kepada perbaikan. Dengan berupaya bersungguh-sungguh menerapkan etika tersebut yang berupaya untuk menghindari hal yang negatif, yaitu dengan cara menerapkan kode etik secara tegas dalam perusahaan dengan baik sehingga akan mempunyai reputasi yang baik dan mendapatkan keuntungan. Sebagaimana penerapan etos kerja Islam tersebut sesuai dengan Al-Quran dan hadis, faktor itulah yang kemudian dianggap penting sekali sebagai salah satu standar bahwa etika Islam dalam sebuah bisnis memang peranan penting bagi sukses dan tidaknya suatu perusahaan.